Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini di suasana Waisak 2567 Buddhis Era, sebuah hadiah telah dipersiapkan oleh Sangha Vajrayana Indonesia dengan meluncurkan sebuah kidung bakti yang diberi nama Sraddha Kiranamala. Jadi kidung bakti Sraddha Kiranamala ini adalah sebuah panduan doa tradisi Vajrayana di Sangha Agung Indonesia. Yang khusus dari kidung bakti ini merupakan kidung bakti yang menggunakan bahasa Kawi, bahasa yang ketika masa kerajaan Buddha zaman dahulu sangat populer. Kemudian bahasa ini dihidupkan kembali melalui kidung bakti yang kita terbitkan ini, dan di dalamnya itu ada doa-doa yang sejak zaman Sriwijaya dikatakan itu sudah dipraktekkan. Bahkan saking terkenalnya praktek ini, kemudian datanglah Guru Atisa datang ke Sriwijaya untuk mempelajarinya, kemudian menyebarkannya sampai ke Tibet. Semoga ini menjadi semangat kita untuk lebih mempraktekkan ajaran Buddha, khususnya praktek Vajrayana. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan dari buku pedoman kebaktian ini. Jadi yang pertama, kita harus membiasakan diri untuk mempraktekkan praktek pendahuluan ya. Praktek pendahuluan sebelum kita melakukan meditasi lebih lanjut. Jadi ada 6 praktek pendahuluan yang perlu dipersiapkan ketika kita ingin mempraktekkan jalan Vajrayana ini. Yang pertama adalah membersihkan tempat kita untuk melakukan meditasi. Setelah meditasi, tempat meditasi itu dibersihkan, kemudian disusunlah objek-objek perlindungannya, itu meliputi tubuh yang disimbolkan oleh rupang, kemudian ucapan yang disimbolkan oleh Sutra Prajnaparamita atau kitab suci yang lain, kemudian batin disimbolkan dengan stupa disusun di altar. Setelah itu yang praktek yang kedua, kita mencari persembahan yang murni dengan cara yang murni, kemudian menyusunnya dengan indah di altar yang ada simbol tubuh ucapan batin Sang Buddha tersebut. Setelah itu kita membangkitkan duduk dengan sikap yang sesuai dengan sikap duduk Vajra Vairochana atau Buddha Vairochana. Kemudian membangkitkan batin yang bajik sesuai dengan yang ada di teks, lalu melakukan disarana atau berlindung, dan seterusnya. Setelah itu praktek yang ketiga, membangkitkan niat yang baik dan bertisarana yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah memvisualisasikan ladang kebajikan. Jadi dalam Vajrayana, praktek-praktek meditasi itu selain meditasi yang umum kita ketahui seperti memperhatikan napas, juga ada visualisasi. Jadi kita memvisualisasikan para Buddha, para guru, para bodhisattva hadir di depan kita, di angkasa di atas, di hadapan kita. Kemudian setelah beliau kita rasakan hadir sungguh-sungguh, kita kemudian mempraktikkan doa 7 bagian. Doa 7 bagian yaitu membuat namaskara kepada beliau, kemudian memberi persembahan yang sudah kita persiapkan tadi, kemudian kita mengakui kesalahan, dan kita ikut bermudita-cita dengan kebajikan para guru, para Buddha, Bodhisattva, dan semua makhluk tanpa kecuali yang telah melakukan kebajikan. Kemudian kita memohon para Buddha untuk
tinggal di dalam samsara, karena masih banyak makhluk yang di samsara. Juga kita mohon Buddha memutar roda dharma untuk kita semuanya. Dan yang terakhir, kita juga melakukan pelimpahan jasa atau dedikasi dengan kebajikan yang telah kita lakukan. Kita limpahkan agar dharma semakin berkembang, para guru-guru lain yang semua makhluk senantiasa dalam kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. Praktek ke-6 yaitu kita memohon secara khusus meditasi tertentu atau realisasi tertentu yang hendak kita inginkan sesuai dengan tahapan jalan menuju pencerahan. Jadi itu ada 6, singkatnya itu membersihkan tempat meditasi kita, menyusun altar, kemudian membuat persembahan. Yang kedua itu kemudian duduk dengan sikap yang seperti Buddha Vairochana dan membangkitkan batin yang baik serta berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian memvisualisasikan ladang kebajikan, kemudian melakukan praktek doa 7 bagian, kemudian mempersembahkan mandala itu yang kelima. Dan yang terakhir keenam itu adalah kita memohon kepada ladang kebajikan di atas kita agar kita mempunyai realisasi dari tahapan-tahapan menuju pencerahan atau penerangan agung seperti yang dicapai Sang Buddha itu. Kita mohon beliau-beliau yang ada di hadapan kita supaya memberkahi kita supaya kita bisa mencapai itu. Jadi itu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kita lakukan hendaknya setiap hari ya, karena tujuannya kita akan semakin dekat dengan praktek kita. Kita bisa lakukan dengan di pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas kerja. Jadi teks yang ada di Serada Kiranamala ini atau Kidung Bhakti ini itu bisa digunakan baik oleh pemula maupun oleh praktisi yang sudah tingkat tinggi, baik itu umat awam atau para yogi ya. Baik itu yang masih belajar maupun sudah melampaui dari itu. Jadi ini bisa dipakai oleh siapapun yang mau secara bertahap untuk mengembangkan tingkatan-tingkatan spiritualnya. Jadi itu tujuannya. Dengan melakukannya tiap hari, maka kita berharap, kita memohon semua penghalang-penghalang kita untuk memahami ajaran itu bisa disingkirkan. Juga penghalang-penghalang kita untuk kita merealisasi atau mencapai tingkatan-tingkatan seperti yang dicapai oleh para Buddha itu juga kita bisa realisasikan. Karena ada 2 hal yang harus dilakukan, yaitu kita selain menghimpun kebajikan dengan teks ini, kita juga diberi kesempatan atau dilatih atau dibiasakan untuk mempurifikasi, yaitu lewat doa 7 bagian ini, mempurifikasi segala kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran atau ketidaksesuaian apa yang kita lakukan dengan apa yang Dharma ajarkan. Jadi kita bisa purifikasi melalui doa-doa yang ada di dalam teks Kidung Bhakti ini. Mungkin itu yang paling penting melalui penerbitan buku ini. Semoga semakin banyak umat Buddha di Indonesia harapannya akan mempraktekkan atau semakin berbakti kepada Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan semakin bersemangat untuk terus menjalani ajaran Sang Buddha hingga akhirnya mencapai tingkatan kebudayaan yang paling tinggi, tentu saja yaitu tingkatan Samyak Sambuddha. Semoga dengan penerbitan buku ini yang bisa di-download di aplikasi Keluarga Budaya Indonesia, umat Buddha akan semakin mencapai
realisasi-realisasi sesuai dengan tahapan pencerahan, dan yang sudah mencapai realisasi maka realisasinya semakin meningkat hingga akhirnya mencapai tingkatan yang diinginkan, yaitu tingkatan yang tertinggi adalah mencapai kebudayaan yang lengkap sempurna sama seperti yang dipakai oleh yaitu Guru Wajaldara. Demikian pengantar saya untuk sambutan diterbitkannya buku Kidung Bakti Strada Kirana Mala ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai sata bawantu kita. Sadu, sadu, sadu. Kirti Sri Muwa Hari Badrarwang Kusali Suwarna Dwipapada Dios katur maring kita sang waiku